Kenapa banyak persoalan dalam pembinaan mualaf itu? Karena persoalannya mualaf sendiri baru bergabung dengan kita, diusir orang tuanya, dijauhkan dari keluarga, ijazah ditahan, dokumen dibakar. Secara psikologi mereka stres. Sampai hari ini Indonesia tidak punya lembaga pembinaan mualaf secara nasional yang lebih baik dibandingkan dengan pembinaan para duafa dan yatim. Berapa kali saya wawancarai mereka murtad, kenapa? Karena mereka begitu kami masuk Islam, Ustadz, gak ada yang membina kami. Untuk apa kami Islam kalau gak bisa sholat? Untuk apa kami Islam kalau tidak bisa saum atau puasa, kata mereka. Melibatkan orang yang mengerti kristologi dalam pembinaan mualaf. Tapi kalau sisa-sisa ilmu-ilmu Kristen masih ada pada mereka, nanti ke depan bercampur. Mereka 1001 cara agar umat Islam itu murtad. Karena Islam, Kristen itu agama agresif. Ini kontradiktif, bro. Di satu pihak mereka mengimani Yesus sebagai Tuhan, di pihak lain Bible sendiri mengatakan Yesus sebagai utusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur saya dapat kesempatan pembicara pertama. Tema saya apa, Mas? Persoalan pembinaan mualaf. Saya ke dasar dulu ya. Kenapa banyak persoalan dalam pembinaan mualaf itu? Karena persoalannya mualaf sendiri baru bergabung dengan kita, diusir orang tuanya, dijauhkan dari keluarga, ijazah ditahan, dokumen dibakar. Secara psikologi mereka stres. Menghadapi ini kita butuh satu, pembinaan dalam arti ekonomi, pembinaan dalam arti keilmuan, pembinaan dalam arti tempat dan kediaman. Jadi tidak bisa kita tinggalkan mereka begitu saja, ada dana belum tentu. Karena mental mereka harus kita perbaiki karena mereka kebanyakan stres, itu yang kami hadapi. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang mungkin hari ini mualaf ada di sini, saya sangat yakin merasakan itu. Yang jadi persoalan adalah sampai hari ini Indonesia tidak punya lembaga pembinaan mualaf secara nasional yang lebih baik dibandingkan dengan pembinaan para duafa dan yatim. Saya ulangi ya Bunda, sampai hari ini Indonesia tidak punya lembaga pembinaan mualaf secara nasional seperti banyaknya pembinaan orang duafa dan anak yatim. Oleh sebab itu mulai hari ini harus kita benahi, Pak. Mualaf kita banyak tapi tidak ada yang membina. Akhirnya maaf, apa boleh buat? Banyak yang kembali murtad. Berapa kali saya wawancarai mereka murtad, kenapa? Karena mereka begitu kami masuk Islam, Ustadz, gak ada yang membina kami. Untuk apa kami Islam kalau gak bisa sholat? Untuk apa kami Islam kalau tidak bisa saum atau puasa, kata mereka. Nah, kendala-kendala itu satu yang harus kita lakukan, kerjasama ekonomi antar lembaga. Yang kedua, melibatkan orang yang mengerti kristologi dalam pembinaan mualaf, bukan sekadar Islamologi. Islamologi harus kita ajarkan, tauhid yang benar, akidah yang lurus, syariah yang sempurna, akhlak yang mulia, betul. Tapi kalau sisa-sisa
ilmu-ilmu Kristen masih ada pada mereka, nanti ke depan bercampur. Ini yang kita hadapi selama ini. Oleh sebab itu, bagaimana agar Islam uluhi kita ajarkan secara utuh, tentang kristologi kita jelaskan. Kenapa harus masuk Islam? Maaf, di sini siapa mualaf? Ada? Enggak, yang putra. Ada di sini mualaf. Antum mualaf. Boleh dekat. Mik enggak ada mik, tolong kasih sama dia. Antum panitia ya, sekaligus mualaf memang. Tahun berapa antum masuk Islam? 2016, Ustaz. Kenapa Anda masuk Islam? Pertama karena istri mau nikah, dan kebetulannya setelah aku syahadat, hidayat, Pak. Mendapat hidayah ya. Siapa? Jadi orang selalu mengatakan paling karena nikah. Enggak ada masalah, saya bilang. Pernikahan bisa menjadi jalan, menjadi sarana, betul ya? Pak. Yang penting Anda menjalani Islam setelah masuk Islam. Betul, Pak. Nah, persoalan hari ini Mas adalah apakah setelah masuk Islam itu membina, ada yang membina? Kebetulan saya dari Masjid Agung Sunda Kelapa. Kita punya pembinaan, Pak, waktu kita udah syahadat. Diundanglah kembali lagi 4 kali untuk pembinaan, baru dikasih sertifikat, Pak. Maka dari situlah saya mendapat basic knowledge of Islam. Saya itu orang WNA, Pak, kebetulan. Orang negeri, Pak. Dan pas saya datang di Masjid Agung Sunda Kelapa, kebetulan aku 3 kali udah nggak dikasih waktu untuk syahadat dengan masjid-masjid lain, Pak. Hanya di Masjid Agung Sunda Kelapa dikasih aku waktu untuk syahadat langsung. Keluarga sendiri, ibu, bapak, keluarga Nasrani? Masih Katolik, Pak. Sampai sekarang? Masih, Pak. Apa yang Anda lakukan terhadap mereka agar mereka tertarik masuk Islam? Saya di rumah selalu pakai live Mekah, Pak. Kalau di rumah. Masih serumah dengan mereka? Kebetulan enggak, Pak. Saya udah nikah, tinggal di Indonesia. Keluarga saya masih di Singapura. Yang ada di? Singapura. Singapura. Ya. Ada melakukan komunikasi? Ada, Pak. Karena begini, ketika kita masuk Islam seperti kami orang-orang Batak ya, kalau kita diam mereka nggak mau ngerti tentang Islam. Betul, Pak. Tapi setelah kita komunikasi, orang Batak itu paling banyak masuk Islam. Karena orang Batak itu logik berpikirnya. Betul. Kenapa kami masuk Islam kan gitu? Jawabannya sederhana. Karena Islam agama ilmiah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh, konsep al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa. Nah, kenapa begitu gigihnya orang-orang Nasrani? Ada satu lagi mic. Memurtadkan orang-orang Islam, akarnya harus kita pahami dulu, Pak. Karena mereka sangat fanatik diajarkan apa? Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Betul kan? Berdasarkan ayat motivasi ayat ini, mereka 1001 cara agar umat Islam itu murtad. Karena Islam, Kristen itu agama agresif, progresif. Beda dengan Hindu dan Buddha. Hindu Buddha nyaris tidak menyampaikan agamanya kepada orang lain. Betul? Bapak bekerja di toko China, agamanya Buddha. Nggak pernah dia pengaruhi Bapak masuk Buddha. Bapak tinggal di rumah orang Hindu Bali, dia tidak pernah pengaruhi Bapak masuk Hindu. Tapi coba Bapak bekerja di toko Nasrani, 1001 cara mereka mempengaruhi kita. Karena ada ayat unggulan bagi mereka. Karena itu pergilah ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi murid, atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu yang jadi masalah. Ya. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Kita pakai Yohanes 17:3.
Yohanes 3 itu apa isinya? Ada bawa Bible? Hah? Coba buka apa isinya. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal melalui satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus utusan Allah. Jadi mematahkan iman Nasrani itu gampang kok dengan Yohanes 3. Kenapa Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan? Sementara Yohanes 17:3 berbunyi, inilah apa? Ulangi dari awal. Inilah dikenal mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Amin. Haleluya. Ini kontradiktif, bro. Ya guys ya. Kontradiktif. Di satu pihak mereka mengimani Yesus sebagai Tuhan, di pihak lain Bible sendiri mengatakan Yesus sebagai utusan. Sebagai utusan berarti Yesus atau Isa Al-Masih sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda Nasrani? Sederhana, katakan logika mereka. Anda beriman kepada Bible? Yes. Seluruhnya iya. Yohanes 17:3. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri karena aku utusan Allah, kata Yesus. Haleluya. Kenapa dia Nasrani gitu? Syukur beliau masih Islam. Kalau enggak neraka jahanam antum. Karena dijamin kan. Kalau orang sudah mengatakan tidak berani mengatakan di luar Islam neraka jahanam, akidahnya berarti belum benar. Sepakat Bapak? Innad dina indallahil Islam. Saya ulangi ya Bunda. Kalau ada orang mengakui semua agama sama dan benar, dia murtad dari agamanya. Jangan ganggu doang, Bu. Bunda, yang di belakang sana masih lihat HP itu. Hei, itu belakang sana itu. Ada ceramah buka-buka HP dia. Tolong tegur dong itu. Kalau ada umat Islam mengatakan semua agama sama dan benar, semua masuk surga, hanya jalan yang benar, dia murtad dari agamanya. Sepakat? Dari fraksi Golkar? Dari P3 sepakat ya Bu? Ini harus ditekankan di mana-mana, karena sekarang banyak berkeliaran bahasa-bahasa yang tidak nyaman buat akidah, yang nggak benar buat syariah, yang nggak benar buat tauhid. Semua agama sama. Di sini siapa yang mualaf? Ada sini yang mualaf? Nah, salah. Mualaf juga. Umur berapa Mbak? 65. Umur 65. 40, saya kira 65. Masuk Islam umur berapa? Masuk Islam umur sabaraha? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mualaf di tahun 2020. Umur berapa waktu itu? Ya kurangnya berarti 37 ya. 37? Bersama anak saya. Oh iya. Ya, kami berdua. Berarti dengan suami waktu itu Kristen ya? Suami masih Katolik. Ya. Oh ya, kurang bagus. Jadi posisi Mbak hari ini dengan anak Islam, tapi suami masih Katolik. Jadi saya syahadat berdua sama anak saya, suami Katolik. Jadi sekarang kami berpisah karena akidah. Oh ya, memang harus. Ya. Sebab Maha bicara kalau Mbah tetap bersatu dalam hubungan seks hukumnya haram. Nggak boleh Pak, zina. Betul, zina. Ya, makanya saya sekarang berdua sama anak. Alhamdulillah anak sekarang di pondok pesantren. Tidak ada niat nikah. Aduh, nikah Lagi. Di sana banyak yang mau itu menggantikan. Pak, kalau untuk nikah itu sudah insya Allah disiapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Harus berusaha biar saya siapkan dari sana. Aduh, ini pertanyaan yang sangat sensitif banget nih Pak. Sensitif, Intinya tapi... enggak Pak, intinya adalah karena kami berdua sedang belajar, jadi untuk saat ini kami benar-benar belajar gitu. Jadi iya. karena kami benar-benar tauhidnya harus dimantapkan dulu Pak.
Baik, iya, insya Allah. Iya. Ya, untuk apa punya suami kalau sableng ya? Eh, Kalau untuk suami, karena kita sama-sama belajar, insya Allah Allah mendatangkan suami yang soleh intinya Pak. Iya, makasih Mbak ya. Iya. Baik, kita teruskan. Setelah kita melihat perbandingan ayat dalam Bible, harusnya idealnya kawan-kawan yang Nasrani itu mikir dua kali, Pak. Kok bisa satu yang mengaku kitab suci kontradiktif? Yang satu mengatakan Tuhan, yang satu mengatakan putusan Tuhan. Tapi kenapa persoalannya? Ini harus dijawab Bapak. Kalau jawaban benar boleh pulang. Kenapa mereka masih ngotot bertahan di Kristen? Walaupun sudah kita jelaskan ini. Apa kira-kira jawaban Bapak? Jawabannya sendiri. Keunggulan mereka mendoktrin ayat Matius 28:19 itu luar biasa kepada umat. Kelemahan kita umat Islam di sana, bukan Islam ya, umat Islam tidak punya kekuatan, kemampuan mendoktrin kebenaran Islam kepada umatnya. Makanya banyak murtad. Kalau doktrin kita kuat, innad dina indallahil Islam, di luar Islam pasti kafir, neraka jahanam. Kecil kemungkinan orang Islam itu mau murtad. Tapi karena kemampuan mendoktrin itu lemah, akhirnya nikah murtad, keluar negeri murtad, jadi TKW murtad, pindah ke Hongkong murtad, karena kelemahan mendoktrin kita. Mereka tahu ini kok, tapi doktrin ini lebih kuat. Coba lihat Bu, baca Al-Quran surat 112 ayat 1 sampai 4. Ini tegas sebenarnya kok. Tapi kenapa doktrin itu begitu lemah? Ayo baca. Mana mic-nya? 112 1 sampai 4. Ayo Mas, di HP. Qul huwallahu ahad. Ini mic-nya. Doktrin Islam itu luar biasa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung terjemahan. Ayat pertama apa artinya? Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Coba lihat, tegas doktrinnya ya, Allah yang Maha Esa. Qul, katakan ya Muhammad. Kalau Esa berarti tidak lebih dari satu, berarti tunggal. Jelas kok, katakan Muhammad itu, Allah itu Esa, berarti tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sementara ini beranak, anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Tahu arti haleluya? Bahasa Arabnya apa? Alhamdulillah, puji Tuhan. Itu arti haleluya. Padahal aslinya itu bukan bahasa Ibrani. Bahasa kitab Injil itu apa? Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Tapi orang Nasrani di dunia ini udah digeser ke bahasa Ibrani. Muncullah kata apa itu? Haleluya itu. Haleluya itu bahasa Ibrani, bukan Aramaik. Harusnya Nasrani itu bahasa Aramaik, kita bahasa Arab. Saya punya kitab mereka soalnya, yang bahasa Aramaik, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia saya punya. Jadi saya bisa membandingkan mana yang benar, mana yang salah. Dan susah pelajari Aramaik itu, Pak. Lebih susah dari bahasa Arab. Nah, ayat kedua, langsung. Allah tempat meminta segala sesuatu. Kalau meminta sesuatu berarti apa? Allah itu sempurna. Semuanya kita minta dari Allah, kesehatan, rezeki, keuangan, kehidupan, ruh kita dari Allah. Berarti Allah sempurna. Kenapa masih ngotot minta sama manusia, Bunda? Bunda percaya kepada siapa? Kepada Allah atau kepada manusia? Bohong. Mengadu sama Allah atau suami? Bohong. Ibu punya suami kan? Masalah kalau ada ngadu Allah sama sesuatu sama suami. Sama suami kan? Berarti ibu menganggap Allah itu nggak sempurna. Bagaimana mengadunya? Sholat tahajud bro.
Rezeki susah, sholat duha. Hidung pesek, sholat lagi. Ya, supaya jalan minder. Maaf yang pesek-pesek. Ayat ketiga. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Bu, ayat kita ini Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini untuk mematahkan logika ini tadi, Bu. Tidak beranak dan tidak beranakkan. Sementara mereka mengimani Yesus Kristus anak Allah. Di pihak lain mereka mengimani Yesus sendiri sebagai Allah. Ini semua kan ayat ingin menghabisi tauhid mereka sebenarnya, Pak. Anehnya orang yang bertauhid seperti ini bisa pindah kemari. Ini yang lucu itu. Ini semua mau menghabisi mereka ini. Ayat-ayat ini. Allah tidak beranak dan tidak beranakkan. Mereka mengatakan anak Tuhan. Ya, ayat berikutnya. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ya, tidak ada yang setara dengan dia. Tidak ada yang mirip, tidak ada yang sama. Karena dia pencipta, Khalik. Bukan makhluk. Bukan yang dicipta. Jadi Ibu tolong akidah ini, surah Al-Ikhlas ini tolong didoktrin kepada anak. Agar jangan nyebrang ke sini. Namun begitulah berbondong-bondong orang masuk Islam. Masuk Islam. Pembinaan ya ada. Selalu masalah apa yang paling krusial selalu? Gak ada uang. Itu kan penyakit umat Islam di Indonesia. Gak ada uang, Ustaz. Karena kita selalu berbicara lembaga, bukan bicara bagaimana menghidupi lembaga. Asal ada acara bikin proposal minta uang. Jadi kita jadi umat Islam pengemis. Ini harus kita benahi, Pak. Bapak-bapak yang punya lembaga agama, berhentilah jadi pengemis. Pengurus masjid berhenti jadi pengemis. Minta-minta bikin proposal kemana-mana. Kita punya lembaga yang bisa mendatangkan uang. Contohnya apa? Bikin pertanian, perkebunan. Siapa tadi cerita itu? Itu siapa tadi? Dapat tanah katanya ada hadiah 1000 hektar. Bikin perkebunan pertanian. Jadi kita lembaga kita dibayar dari sana. Gitu. Persoalan kedua yang kita hadapi pembinaan mualaf yang paling krusial adalah tidak banyaknya orang yang mau ikhlas membina karena mereka memang tidak dibayar. Seperti saya lah. Siapa membayar saya membina mualaf itu? Nggak ada, Pak. Berarti yang dibutuhkan apa? Apa yang dibutuhkan, Pak? Ikhlas. Yang dibutuhkan keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, siapa yang meneruskan pembinaan itu? Makanya kita harapkan dengan ada pelatihan ini, kita muncul membangun semangat untuk ikhlas membina mualaf itu. Karena mereka satu pihak sudah ikhlas meninggalkan agamanya, tapi umat Islam tidak ikhlas membinanya. Akhirnya terlantar. Tak ada yang meneruskan pembinaan. Kesimpulannya adalah, saya bukan tanya jawab yang seluas-luasnya. Kesimpulan terakhir adalah, mulai hari ini berhentilah berdebat masalah uang. Yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita punya mesin uang. Mulai hari ini berhentilah berdebat memikirkan uang, tapi bagaimana menciptakan mesin uang. Agar aktivitas keislaman kita seperti ini tidak minta-minta bikin proposal kemana-mana. Malu, Pak. Kalau bahasa Medannya izin. Bapak tahu izin? Malu. Oke, itu kesimpulan dari saya. Pas setengah jam. Cukup materi. 20 menit tanya jawab. Nama, status pertanyaan. Nah, pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ustadz Rio dari Manado. Ya, dulu pernah dengan Ustadz Munsir waktu dengan Pak Insan Mokoginta di Bitung, misi pelatihan dai. Jadi gini Ustadz, untuk fenomena yang ada di Manado ya, saya jauh-jauh ke sini itu memang salah satunya untuk menimba ilmu. Karena belakangan ini di tempat kami itu memang lagi banjir mu'alaf. Iya. Ya.
Saya 2 tahun belakangan ini itu sudah hampir 200 orang saya syahadatkan. Itu saya sendiri, belum dengan teman-teman ustadz yang lain. Namun sekali lagi tantangan kami Ustadz itu ternyata bukan cuma dari luar. Tantangan kami juga dari dalam ada gitu. Contohnya masih banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita sesama muslim itu masih suka terkotak-kotak. Itu satu. Bahkan tidak tanggung-tanggung ada salah satu tokoh kita, tokoh Islam kita di tempat kami, itu justru dia lebih memilih, lebih baik anak saya itu murtad daripada masuk Muhammadiyah. Gitu. Itu malah sampai sebegitu statement yang keluar. Karena pada waktu itu saya menangani kasus, ada 3 orang siswa yang hendak dimurtadkan, salah satunya itu adalah anak daripada ulama. Nah, saya melakukan pendekatan, saya sampaikan ke orang tuanya bahwa anaknya sekarang sudah ikut kajian-kajian di gereja. Nah, tapi karena mereka melihat kami backgroundnya dari Muhammadiyah, dia bilang nggak apa-apa, lebih baik anak saya murtad nggak masalah, yang penting jangan ikut ente gitu, jangan ikut antum gitu di Muhammadiyah. Ini memang miris ya yang terjadi. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kami di Manado juga memang agak kesulitan dalam hal pembinaan mu'alaf. Itu karena memang setiap gerakan kami, bahkan saya itu setelah mensyahadatkan keponakan dari wali kota Bitung, 2 hari kemudian saya dipanggil. Yang manggil polisi? Iya, polisi. Polisinya muslim juga, Kapolres yang panggil. Langsung saya dipanggil, tapi alhamdulillah dengan izin Allah justru saya mendapat support gitu. Namun diingatkan hati-hati karena jangan kami dianggap radikal, terlalu ekstrim gitu. Maka daripada itu saya ingin hari ini sebuah penguatan mungkin dari kawan-kawan, dari teman-teman terutama yang ada di Pulau Jawa, karena di sini memang mayoritas. Kami jujur di sana memang selalu mendapatkan segala tekanan maupun tuduhan miring dan sebagainya semata-mata untuk melemahkan perjuangan kami gitu. Untuk itu kedatangan saya di sini ingin bertanya satu ya terkait tentang bagaimana sih mensikapi tokoh-tokoh muslim ini yang suka berpecah, apalagi kami itu diserang dengan sisi yang sekarang ini lagi dihantam kami karena konsep moderasi. Bahwa kita tidak boleh mengkafirkan kelompok lain, termasuk Islam, termasuk kelompok di luar Islam, gitu. Karena Islam itu adalah umat pertengahan, jadi tidak boleh mengkafirkan yang berbeda pemahaman dengan kami. Itu bagaimana Ustaz kalau menurut pandangan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 teori yang harus kita terapkan kita menghadapi begitu, dan perpecahan itu memang sudah bagian dari kebiasaan umat Islam saya lihat di mana-mana. Satu, mengabaikan mereka kalau ada oknum tokoh seperti itu. Kalau kita pun ngotot, mereka belum tentu mau bersatu. Jadi waktu kita, energi kita habis untuk ngurus mereka, abaikan mereka. Yang paling baik kalau saya begitu, abaikan mereka. Saya juga menghadapi yang sama kok. Kami dituduh aliran sesat karena menyampaikan Bible di masjid. Ini kan Bible kan, Yohanes, Matius. Tapi begitu mereka menghadapi kristenisasi nggak sanggup, nelpon saya, Ustadz tolong, ada anak kami, ponakan kami yang murtad, tolong bagaimana supaya dia bisa kembali Islam. Itu memang persoalan-persoalan yang sering kami hadapi. Tapi satu, abaikan kalau mereka tetap ngotot karena menghabiskan energi. Yang kedua, yang mau ini kita memperkuat persatuan. Bagaimana agar kita bisa mengkoordinir orang-orang mualaf, karena kasihan mereka baru masuk Islam, begitu masuk mereka lihat kita ribut, mereka masuk lihat kita bentrok, mereka masuk lihat kita nggak kompak. Iya, selamat datang Ustaz Nababan. Ya Mas ya. Jadi tugas antum hanya itu, abaikan mereka. Kedua, jalin persatuan lebih utuh agar kita bisa membina mereka, insya Allah. Oke. Ya, pertanyaan kedua silakan. Pertanyaan kedua. Dari Ahwat mungkin. Ada? Iya, dari ada 2, beliau satu. Iya, beliau dulu ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Stefani dari Purbalingga, Jawa Tengah. Tapi muslim bukan mualaf. Saya mu'alaf ketika umur 17 tahun, tepatnya tahun 2000. Oh iya, berarti mu'alaf dulu ya. Dulu. Sekarang udah ketuaan. Sekarang udah ketuaan.
Oke. MT mualaf tua. Mualaf tua. Iya. Ustadz, di daerah kami saya mengawali pembentukan FKMP Forum Komunikasi Mu'alaf Purbalingga. Itu awal adanya wadah mu'alaf di Purbalingga. Iya. Terus kemudian lahir MCA Mu'alaf Center Aisyah. Terus kemudian kemarin itu juga lahir Rumah Mu'alaf Purbalingga. Hampir sama pertanyaannya, ada 3 wadah untuk para mu'alaf, akan tetapi tidak adanya konsisten untuk lebih ngopeni gitu. Ustadz tahu ngopeni? Enggak. Membina kayak gitu, membina begitu ya. Tidak ada greget untuk bersama-sama fastabikul khairat untuk ngopeni mu'alaf. Bahkan saya yang dari awal terjun untuk membina mu'alaf karena saya menyadari saya dari mu'alaf, tetapi justru malah datang suara-suara sumbang, apalagi mohon maaf saya bercadar gitu. Ada yang mengatakan itu mu'alaf sudah berani berdakwah, itu mu'alaf bergaya pakai nikob segala macam. Jangan-jangan itu mu'alaf sudah terkonfirmasi dengan bau-bau teroris begitu. Iya. Itu fitnah-fitnah yang sungguh menyakitkan. Saya datang ke sini mohon tausiahnya, mohon agar saya bisa tetap semangat berdakwah di daerah di Purbalingga. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Mbak, kalau bagi saya dengan banyaknya cemeh, merendahkan, memojokkan, itu saya jadikan motivasi. Justru yang berbahaya itu ketika kita dipuji. Yang berbahaya itu ketika kita dipuji. Ketika kita dicaci maki orang, kita jadikan motivasi untuk lebih maju. Jalan terus. Karena kalau kita ikhlas, kita pasti mengabaikan caci maki itu. Karena tujuan kita mardotillah, mencari ridho, bukan mencari pengakuan manusia. Gak ada urusan pengakuan sama saya. Yang ada urusan bagaimana Allah ridho dengan saya. Ya Mbak ya, hanya satu motivasi saya sama Mbak. Luruskan niat, pastikan aku berbuat karena Allah, bukan mencari muka. Karena aku udah punya muka, untuk apa aku cari kan gitu kan. Yang kedua, abaikan semua cacian, cemeh, merendahkan kita. Kita jadikan itu sebagai motivasi, bukan membuat kita mundur. Itu masukan untuk Mbak. Ya, silakan. Tolong mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Ari dari Bali. Oh, jauh banget. Iya. Alhamdulillah. Mualaf? Mualaf saya Pak. Berapa Pak tahun sudah? Saya mualaf 2018. Oh, baru juga ya. Iya. Sebelumnya agama Hindu bukan? Oh bukan, saya Kristen. Kristen ya. Iya Kristen. Oke, terus? Saya mau bertanya, mengapa di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas? Cuman itu yang saya pertanyakan. Jawabnya sederhana. Karena itu menyangkut akidah, harus ikhlas, makanya disebut Al-Ikhlas. Kan saya jelaskan tadi sudah. Surat Al-Ikhlas itu menjelaskan konsep tauhid dan membatalkan tauhid Nasrani. Dan tauhid itu harus ikhlas. Begitu dari sononya sudah, mau bilang apa saya? Kan gitu kan? Iya kan udah dari sononya. Surat Al-Ikhlas. Tidak harus ada kata ikhlas di surah itu. Beda dengan Al-Baqarah. Sapi betina, ada Al-Baqarah di ayat Al-Baqarah itu. Ali Imran memang keluarga Imran di ayat itu gitu loh. Al-Ikhlas itu karena menyangkut tauhid. Disebut surat Al-Ikhlas. Udah dari sononya, Mbak. Mbak jangan bikin emosi saya ya. Iya. Pertanyaan ketiga. Ada lagi? Iya. Kasih mic tolong, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nama Sugriono dari Purbalingga, tapi pengurus Yayasan Pembina Mu'alaf. Di mana, Pak? At-Tauhid Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. Iya, yang ingin sebetulnya ini himbauan. Ketika umat Islam mengamalkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Iya. Insya Allah umat Islam tidak terkotak-kotak. Manakala itu mohon solusinya dengan ayat itu. Ayat itu sempurna. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, betul ya?
dan jangan bercerai-berai. Persoalannya, kenapa ayat ada tapi umat Islam bercerai-berai? Setan. Selesai. Kenapa setan dan iblis sungguh-sungguh menghancurkan kita, menggoda kita? Karena iblis dan setan dijamin masuk neraka jahanam. Mereka ingin sebanyak-banyaknya orang manusia masuk neraka. Sementara masuk surga itu kita berpeluang sama dengan jin. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Iblis dan setan itu sudah putus asa, Pak. Keputusasaan itu diaplikasikannya bagaimana sebanyak-banyaknya orang beriman itu, orang Islam itu tidak mengamalkan Islam. Padahal orang Islam itu membaca ayat itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi kembali ke pribadi kita. Kuat enggak kita dengan ayat itu? Makanya ada orang yang masuk Islam, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Walaupun dia baca ayat itu. Ya Allah alam bisawab. Terakhir ada lagi. Jazakallahu khairan. Bismillah. Di banyak-banyak buku yang menjelaskan tentang fenomena kristenisasi, banyak penulis itu menjelaskan mengenai solidnya hubungan antara pendeta atau pastor yang berdakwah di sana mengkristenkan dengan para donatur yang mendanai aktivitas mereka. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika mereka menjelaskan dalam buku-bukunya itu, apakah itu agar bisa menjadi contoh bagi kita, ataukah kita punya metode yang lain? Dan ikhlas memang tentu harus kita terapkan, memurnikan niat kita karena Allah. Tapi ketika kita membaca itu, apakah itu patut kita tiru juga, yaitu sinerginya antara dai misalkan yang berdakwah dengan para donatur yang membiayai dai-nya itu. Demikian, Ustaz. Itulah persoalan kita umat Islam sampai hari ini, termasuk yang saya hadapi. Kita selalu bertikai dalam masalah, bukan menyelesaikan masalah. Karena apa? Egoisme yang tidak bisa dikalahkan. Kembali tadi, kenapa umat Islam seperti itu sementara Nasrani bisa kompak dan bersatu? Karena mereka bukan agama yang hak. Setan gak mengganggu, sesama setan gak mungkin mengganggu. Mereka agama setan. Sementara kita karena agamanya benar, hak, bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah, setan itu bergerak terus. Kembali ke pribadi kita tadi yang saya katakan, kuat nggak kita menghadapi godaan itu? Seperti kita di sinilah. Ada penjelasan belum tentu mau dengar. Karena apa? Setan. Buku tentang menjelaskan kristologi itu sudah banyak. Buku tentang agar mengembalikan kepada Islam sudah banyak. Tapi belum tentu berpengaruh. Belum tentu berpengaruh. Akibat apa tadi? Itu ayat Yohanes 17:3 tadi itu. Dia tahu kok itu, tapi dia masa bodoh dengan ayat itu gitu. Seperti itulah saya lihat kondisi Indonesia hari ini, keagamaannya. Mas supaya tahu saja ya, Indonesia salah satu negara Islam di dunia yang paling banyak murtad. Kalau kita bicara data. Karena saya laporan banyak dari daerah. Pak, minta tolonglah siapa si ini murtad. Pak, minta tolong si anu murtad. Subhanallah, saya pikir. Iya, menerima laporan. Nggak bisa berbuat apa-apa kita. Karena orang begitu murtad, mereka dirangkul, dibiayai, didanai, dihidupi, dibina. Kita kan orang mu'alaf, belum tentu seperti itu. Menangis berpelukan, diislamkan, oh kamu ahli surga, berpelukan kayak Teletubbies. Habis berpelukan gak ada yang membina. Hampir semua acara ada pembinaan, ada orang yang masuk Islam. Tapi setelah itu lepas, yang bina dia siapa? Baik, yang lain habis waktu. Baik, saya kira cukup sekian. Waktu sudah habis. Oh, masih ada kata 5 menit lagi. Kalau ada boleh. Itu ada 5 menit lagi. Iya, silakan. Ada 5 menit lagi. Ada. Oh iya.
Coba nyalain Mbak Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya Ibu Dewi dari Solo. Iya. Saya enggak sudah bukan mu'alaf lagi karena sudah 24 tahun jadi Islamnya ya. Iya. Hanya persoalan kita sekarang adalah begini, yang perlu kita pikirkan sebagai para pembina-pembina mu'alaf ya, itu adalah hak mu'alaf itu belum banyak diberikan oleh lembaga-lembaga zakat. Iya, iya. Saya habis dari Sumatera Barat 10 hari, di masjid-masjid ada kotak untuk Mu'alaf. yatim, bukan, untuk yatim, Iya. untuk duafa, untuk mengurusi jenazah, Iya. untuk administrasi masjid, tapi tidak ada kotak untuk mu'alaf. Padahal itu kan hak mu'alaf untuk mendapatkan. Nah, ini yang perlu kita sadarkan adalah bagaimana lembaga zakat itu memberikan hak kepada mu'alaf lewat para pembina-pembina mu'alaf. Sehingga apa? Banyak mu'alaf yang seperti peminta-minta, datang mencari dana tapi tidak mendapatkan. Pengalaman saya pada waktu saya masuk Islam, ya tahun 2003, harta saya kan diminta semua sama orang tua saya. Saya datang dari satu lembaga zakat ke lembaga zakat yang lain, saya bawa mobil, bawa BPKB, bawa STNK, tolong jualkan mobil saya, tapi pinjamin saya uang sekarang, karena saya hanya diberi waktu 1 minggu sama orang tua saya, dan ini hari kedua saya belum mendapatkan dana untuk mengembalikan harta orang tua saya. Apa jawaban para pengurus lembaga zakat ini? Kami belum ada program untuk mu'alaf. Inilah tantangan kita sekarang ini, bagaimana lembaga zakat mau memberikan hak mu'alaf itu. Begitu Ustadz, mungkin di bawah koordinator Ustadz untuk menyadarkan para lembaga-lembaga zakat itu. Begitu Ustadz, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang lebih menyakitkan bukan begitu Mbak. Ada kota untuk mu'alaf tapi tidak diberikan kepada mu'alaf. Kalau tadi kan nggak ada kotaknya. Kotak kan sudah saya singgung tadi. Untuk yatim dan duafa, untuk pengurus masjid segala macam. Tapi kotak mu'alaf nggak ada. Masih mendingan Mbak. Ada kotak mu'alaf tapi uangnya bukan untuk mu'alaf, dipakai pengurus masjid. DKM pakai uang itu. Ini yang paling sadis di Indonesia. Uang ada, kotak ada, tapi peruntukannya tidak dipakai. Dan ini saya sering pergoki Pak. Uang mu'alaf dipakai untuk pengurus, bayar khotib Jumat. Kan peruntukan bukan untuk khotib, itu untuk mu'alaf. Makanya kalau Bapak ada pengurus lembaga, pengurus masjid di sini, mohon kembalikan uang itu untuk kepentingan pembinaan mu'alaf. Kasihan mereka baru masuk Islam tidak ada yang membina. Seperti tadi kan, harusnya lembaga mu'alaf itu memberikan dana agar mobil itu bisa dibantulah. Tapi memang kenyataan seperti itu. Saya kira cukup sekian. Penutup katanya, kata beliau bukan kata saya. Kesimpulannya, siapapun Bapak di sini, pengurus masjid, pengurus organisasi, pengurus Islam, tolong pastikan kita punya kantong dana untuk pembinaan mu'alaf. Karena hampir semua masjid saya lihat ada mu'alaf yang baru, tapi tidak ada yang membina, baik pendanaan, kehidupan, tempat tinggal, dan keilmuan. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan semangat kita bangkit, bangun supaya kita lebih baik ke depan ini. Insya Allah. Sampai jumpa tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.